Aku tuh pernah nulis di dinding kamar aku tuh, aku cuman mau umroh tiap tahun. Tapi Allah ngasihnya haji gitu loh bang. Kan di situ tuh Allah nunjukin ke aku kayak bahkan udah jangan mimpi kecil. Kau tuh cocok untuk jadi sesuatu yang lebih besar gitu loh. Bisa jadi inspirasi. Welcome back to Jadi Inspirasi. Langsung aja tamu kita hari ini sangat luar biasa. Dia punya kehidupan yang gue rasa banyak orang, terutama anak-anak muda, pengen punya kehidupan yang sama kayak beliau ini. Kenapa enggak? Dia hobinya jalan-jalan. Bahkan dia udah ke hampir 14-17 negara kabarnya. Dan dia udah pernah mencapai salah satu kaki-kaki gunungnya Everest. Ya. Betul. Yang namanya apa? Everest Base Camp. Everest 2 kali Base Camp. Pertama ke Everest Base Camp, kedua tuh ke Annapurna Circuit. Ya, di Himalaya di Nepal. Nah, apa itu bedanya? Mungkin kalian punya pertanyaan sama, langsung aja. Please welcome. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reza Dwiyanda Eja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini Eja bakal ceritain gimana caranya. Mungkin pertanyaan dari teman-teman nih banyak aja. Termasuk tim-tim aku tadi nanya begini. Ini Ejak ini bisa kemana-mana, ini gimana caranya bang? Apakah dibayar? Apakah bayar sendiri? Itu langsung dijawab atau nanti? Eja pakai nanya, biasanya basa-basinya gitu dulu. Oh iya. Tapi jangan jawab dulu ya. Siap. Oke, kita lihat dulu nih. Coba Iya. Instagram dan sosial medianya Eja ya. Coba kita lihat dulu. Masya Allah, ini Facebook ya. Ini bukan Facebook saya. Tolong siapapun yang pakai ini akunnya. Aku Serius ya? Aku gak main Facebook. Ini orang ngopi-ngopi video aku bang. Serius bang. Allah, itu dipakein itu sama ibu lagi. Bukan saya, serius itu bukan saya. Tapi sekarang kebanyakan orang-orang main Facebook Pro kayak gitu bang. Karena ngelihat aku nggak main Facebook kan, video-video aku tuh di copy terus diupload kayak gini. Serius itu. Tapi aku nggak akan nuntut atau apa. Cuman kayak asal jangan ngupload yang aneh-aneh aja udah. Ini semacam gini. Sebenarnya kalau dia fanbase kan harusnya bikin fanbase gitu ya. Ini kan seolah-olah memang benar-benar akun personalnya dari Eja nih, Reza Dwiyanda. Itu udah sampai 166.000 pengikut nih. Pasti banyak dapat duit dia dari situ bang. Aduh, cuman, tolong ya. Tunggu, maaf aku potong bang. Aku mikirnya kayak ya udahlah, berarti rezekinya dia di situ, nggak apa-apa, ambil aja. Tapi kalau dia ngupload yang aneh-aneh, aku bakal nuntut dan aku bakalan iniin bang, serius bang. Permasalahin. Iya, permasalahin. Tapi kayak selagi nggak ngupload aneh udah nggak apa-apa, biar aja. Dibiarin aja aja. Udah biarin aja dulu bang. Berbesar hati ini keren nih. Orang kalau udah sering ke negara-negara besar emang hatinya jadi makin besar nih. Oke, coba lihat Instagram nih. Eja. Nah ini ya. Ini dia seorang influencer ya yang suka masak, suka kucing, apalagi tuh suka jalan-jalan sama naik gunung. Yes. Ja, 1,3 juta followers ja. Wow, itu keren banget itu. Kok bisa dapat sebanyak itu achievement yang dalam membangun personal brand, bangun konten, itu kan pasti nggak mudah aja. Betul, sangat-sangat betul. Nah ini awalnya, oke, teman-teman nanti mungkin yang pengen tahu kisah gimana cara Eja jalan-jalan nonton sampai akhir ya. Harus. Karena nanti Eja bakal bahas semuanya ya. dikupas tuntas. First time ya. Ya. Eksklusif di Jadi Inspirasi. Eja bakal kasih tahu nih tanpa ada yang ditutupi-tutupi. Ya. Dibongkar semuanya. Ya. Siapa yang mau jadi the next Ejak? Amin. Ya, nanti kita lihat. Siap. Oke, kita mulai dari sini dulu. Dulu kan gini Ja, lu kan dulu ngonten tuh. Ya. Awal-awal konten kreator bikin masak-masak. Bukan. Orang banyak taunya aku dari masak-masak, tapi awalnya itu aku malah nulis tweet di Twitter. Mungkin kalau di Twitter aku dulu bang awalnya bang. Naiknya di Twitter dulu. Pernah juga di zaman Twitter? Malah di Twitter awalnya naiknya rame. Itu bahasanya apa? Horor. Serius ya? Dulu ada namanya tuh anak sekolah PKU. Dulu itu tuh adalah salah satu akun favorit anak-anak sekolah PKU tuh bang, anak Pekanbaru. Tahun berapa tuh Ja? 2016 apa 17 gitu. 2016-17. Nah dia sering bikin kegiatan-kegiatan apa gitu kan. Nah kadang ada satu season dia tuh bikin datang ke tempat-tempat horor gitu. Karena aku anaknya seneng yang aneh-aneh menantang kayak gitu kan. Bang boleh dong sekali-sekali ikut gitu. Ikutlah mulai dari situ. Nah jadi tempat-tempat horor yang aku datengin itu aku rekam segala macam, aku tulis lah di Twitter sejarahnya apa. Tapi itu masih dalam ruang lingkup Pekanbaru. Tapi itu udah main explore satu tempat ke tempat lainnya tuh? Iya. Oh gitu, terus experience-nya dibagiin di Twitter? Iya di Twitter, dan selain itu aku juga supporter bola, FYI. Oh banyak ya Anda ya? Pekanbaru. Nah aku tuh kalau traveling, aku memulai itu dari bola bang. Aku nonton bola dari kota ke kota. Oh di situ awal titik mulanya traveling tuh itu, cuman buat nonton bola. Betul. Dan dulu itu bahkan orang mikirnya aku travelingnya tuh enak, sekarang dibayar ini tuh segala macem. Padahal dulu tuh bang, aku pernah kayak aku ke Bandung, aku tuh bohong dulu sama orang tua aku. Ini tidak patut untuk ditiru, tapi inilah yang aku lakukan dulu ya gitu kan. Jadi aku tuh anaknya strict bang dulu bang, nggak dibolehin mama lah pergi-pergi kemana gitu kan. Tapi karena mungkin mama khawatir lah kan. Nah
aku tuh setiap mau pergi nonton bola pasti ada jaminannya orang dewasa. Mau berangkat sama ini ya, berangkat sama Sama ini siapa nih? ya. Pertama kali waktu itu ke Batam. Oke. Sama teman-teman kan, sama adalah Bang Andos namanya. Buat nonton bola. Iya, nonton bola diizinin sekali. Nah, abis itu lama-kelamaan ketagihan. Tapi aku tipikal anak yang nggak pernah minta uang sama orang tua. Jarang lah. Itu pakai duit jajan sendiri? Aku dulu tuh biar gimana caranya aku tuh mikir aku tuh traveling, aku nonton bola dan ini aku bisa gimana caranya. Ya udah aku sekolah tata boga. Oke. Aku sebelum berangkat sekolah aku masak dulu. Masak jadi uang jajan aku tabung. Aku mau kemana nih? Aku mau ke Bandung atau aku mau ke Batam. Aku nabung dulu nih. Uang jajan aku simpen. Terus kayak aku masak dulu di rumah. Bekal itu yang aku makan di sekolah. Sampai rumah baru makan lagi gitu kan. Jadi biar segimana caranya aku tuh hemat. Abis itu setelah aku nabung itu, aku ke ini bang, pasar Kodim. Kalau ibaratkan Monja kalau orang Medan bilang apa sih? Ya, pasar ini ya, pasar thrifting kalau lah, bahasa ya. gaulnya sekarang. Ya. Aku beli sepatu atau baju, aku jual di online gitu. Oh, Nah dari jualan situ juga ya aku tabung duitnya dari situ. Terus kayak ibaratkan kadang pulang sekolah nggak langsung pulang. Aku pergi ke hotel-hotel untuk ini part time. Part time jadi apa, kasual? Waiters ya casual. Nah, dan dari situ uang lagi aku tabung. Nah lama kelamaan ketika duitnya udah terkumpul barulah pergi ke Bandung lah atau kemana gitu. Oh, bukan minta sama orang tua ya? Nggak jarang. Aku nggak pernah minta sama orang tua. Asik. Jadi itu awal mula waktu awal keluar kota tuh buat Ya. nonton bola. Nah itu akhirnya di share di Twitter. Ya. Berarti pertama kali bikin Twitter. Tapi di sana udah growth juga nggak? Ada audiensnya, Ada. followersnya? Tapi yang paling melonjak naik drastis adalah ketika aku ngupload video aku masak Di Instagram. di Twitter. Oh, di Twitter juga. Ketika itu rame, baru ini aku ketemu sama Bang Megi. Bang Megi dulu pernah sering main ke tempat kerjaku. Bang Megi sering MC di Living World. Nah, jadi ceritanya awal kita bahas Megi karena Ya. mungkin makanya kalau aku tadi kan taunya Eja itu content creator di Instagram, bikin masak-masak yang lucu-lucu sama Megi. Ternyata enggak nih ya. Nah, awalnya ketemu Megi itu di mana? Aku tuh ngefans sama Bang Megi dulu bang. Karena kan untuk ruang lingkup Pekanbaru, Bang Megi itu termasuk salah satu kreator atau influencer yang paling gede lah di Pekanbaru gitu kan bang. Nah udah tuh ketemu kenal Bang Megi itu dari temanku bang, ada namanya Bintang. Nah dikenalinnya sama Bang Megi waktu itu ke kampungnya Bang Megi. Nah udah dari situ Bang Megi ngeliat aku ngonten juga dan aku kenal sama Bang Dwiki kan, anak sekolah PKU kan. Nah abis itu pada saat aku COVID, aku tuh dipecat dari tempat kerjaku bang. Dulu kerjanya apa aja? Koki. Oh serius Ya ya? koki, memang betul. Karena sekolahnya Tata Boga tadi ya? Ya, SMK Tata Boga betul. ya? Ah, Nah anjir. dipecat, abis itu aku bikin video. Baru Bang Megi ini ngajakin, ayo bikin video bareng yuk. Boleh bang, mau ayo. Abis itu upload lah di Twitter. Awalnya itu kan TikTok belum seramai sekarang. Upload lah di Twitter. Meledak tuh bang, rame. Mulai dari situ bikin terus sampailah kebangun tuh brandingan aku sama Bang Megi itu kakak adik. Oh, di awal konten itu seolah-olah Eja sama Megi ini kakak adik. Ya Bang Megi, orang mengiranya tuh Bang Megi adik aku. Oh memang asli, Ya, dikira orang begitu. Iya. Nah mulai dari situ barulah ini berlanjut masak-masak sama Bang Megi berdua. Itu ide siapa tuh? Punya kerjaan masak-masak terus masaknya gini. Maksudnya masaknya kan aneh-aneh tuh. Ya Itu idenya siapa? kalau aku karena kadang Bang Megi bilang juga, Ja ini lagi ada rame nih, yuk kita bikin. Nah kita bikin tapi versi yang lainnya bang itu bang. Nggak yang plek-ketiplek gitu loh bang, niru orang gitu. Ya. Dan yang aku tangkap adalah dari pelajaran yang selama aku ngonten ya, yang aku tangkap tuh adalah di media sosial tuh nggak penting bagus, yang penting unik dan aneh. Karena video bagus banyak, tapi video unik dan video aneh tuh jarang. Wih, itu selaras sama kata-katanya si Panji tuh. Jadi berbeda itu lebih Iya. baik daripada jadi lebih baik kan. Betul. Karena yang bagus pasti banyak bang. Yang membedakan yang bagus apa? Nggak ada kan. Semua bagus sama gitu. Tapi kalau aneh tuh setiap orang itu punya keunikan masing-masing gitu loh. Oke, jadi timbullah inspirasi buat bikin sesuatu yang aneh nih. Iya. Itu apa aja itu dimasak kan Iya. ada aja tuh. Itu salah satu yang paling diingat apa aja sampai sekarang aja? Nah ini mungkin nasi goreng pakai Milo. Terus aku pernah juga dihujat tuh gara-gara bikin nasi goreng pakai ini Whiskas. Aduh. Dan aku tuh pada banyak yang marah tuh sama aku gara-gara ini. Aku diteror sama dokter hewan se-Indonesia pada saat itu bang. Apa pelecehan binatang? Bukan, gara-gara aku masak nasi goreng pakai Whiskas. Ternyata kucing itu nggak boleh makan nasi. Oh, itu akhirnya kan dikasih ke kucing tuh. Iya, nah aku kan orang awam ya bang, nggak ngerti sama sekali. Memang aku salah pada situ. Aku akui kok aku salah gitu. Tapi kayak ibaratkan kenapa harus neror kayak gitu, ngata-ngatain aku ngujar. Ya ibaratkan kalau memang dokter, kayak ibaratkan edukasi baik-baik kan bisa. Iya kan, kayak ibaratkan ini salah. Udah aku ngaku kok aku salah gitu. Tapi jangan sampai dihujat gitu bang, Oh itu dia diangkat ke publik segala macam. Iya, diiniin segala macam gitu. Cuman aku kayak ibaratkan gimana ya?
kayak ya kalau salah memang bilang aja salah. Aku terima kok aku salah karena aku memang orang awam dan nggak ngerti sama sekali kan. Ya udah salah gitu. Tapi jangan sampai dihujat, itu kan jatuhin mental orang namanya gitu kan bang. Itu pernah ngalamin itu Jaya? Pernah. Wah, itu viral berapa tuh viralnya? 3 juta apa view-nya, 3 juta Bang? views. Iya. Ajib. Nah jadi setelah bikin konten-konten itu sama Maggie tuh, berapa banyak konten? Ya. Akhirnya kan viral tuh, potongannya kemana-mana. Nah di situ kan mulai growth followers tuh. Awalnya berapa? Dari berapa followers tuh dari IG? Sama Bang Megi itu terakhir aku 100 ribuan kalau nggak salah bang. Udah 100.000 followers ya? Dalam waktu 1 bulan. Sebulan doang Ya dan Bang Megi naik drastis juga pada saat itu bang. Oke. Karena pada saat itu orang sangat-sangat butuh hiburan. Pada zaman awal-awal COVID bang. Oh 2019 ya? 2019, 2020. Tapi kalau aku konten dari 2015. Di zaman 2015 tuh 2015 sampai ke 2019 tuh aku dihujat orang terus tuh bang. Apa sih bikin video nggak jelas? Wah, kayak orang goblok, kayak orang ini segala macam nggak ada duitnya gitu. Kita sama itu lagi, sama lagi. Cuman kembali lagi bang, kenapa aku mau melakukan itu terus-terusan? Karena aku suka. Sesimpel, aku tuh selalu nggak pernah dengerin omongan orang. Aku suka, udah aku bikin. Nice. Menurut orang salah pun, kalau aku suka aku bikin. Karena yang jalanin aku bukan orang lain. Sesimpel itu bang. Asalkan gak merugiin orang lain gitu ya. Asalkan gak melanggar norma-norma baik agama, adat dan segala macam. Iya. Wah keren ya. Ya karena ngapain dengerin mulut orang karena gak akan ada habisnya ya. Betul. Wow, Ja, sama Ja. Aku dari 2013-14 itu kan udah mulai ngonten Ja. Macam-macam, pindah-pindah segala macam tuh. Orang-orang kan kayak apa sih, narsis banget. Terus apa sih bikin video gak penting. Ya at the time mungkin kita ngerasa orang-orang pada nggak ngedukung, mungkin kita ngerasa iya apa bener jangan-jangan ini apa ya sesuatu hal yang nggak menarik atau nggak berguna. Tapi pada akhirnya kan kita ngelakuin sesuatu yang kita sukai, seperti Eja bilang tadi tuh. Sampai akhirnya Eja sekarang dengan 1,3 juta followers itu ngelihat yang awal-awal ngerintis konten. Apa tuh perasaan terbesar yang apa ya, yang Eja rasakan tuh kalau ngelihat dari dulu sampai sekarang tuh? Kadang aku tuh mikir, oh ternyata sekarang udah sampai di titik ini ya gitu. Dan kembali lagi kayak aku tuh nggak pernah ini sih bang. Aku tuh nggak pernah mimpi kecil bang. Wow. Dari dulu aku tuh kayak ibaratkan nih di otak aku tuh ya manifesting aja bang. Kayak aku dulu pernah bikin konten iseng-iseng nulis. Aku pengen keliling Indonesia. Aku tulis Indonesia, aku kelilingin. Aku lihat lagi tuh. Ya, itu sesimpel. Terus aku tuh dulu selalu pamer ke teman-temanku. Aku keluar negeri loh, aku foto. Tapi aku di foto pakai HP. Tapi tulisan belakangnya luar negeri, bukan di luar negeri. Itu ada gak sih? Masih ada gak sih? Ada, tapi agak-agak scroll jauh ke bawah. Jauh ya? Karena sesimpel ya udah mimpi dulu aja. Kalau kata Raim Laude tuh mimpi tuh gratis, ambil yang paling mahal gitu. Jib, ya karena gak bayar dong. Iya, dan aku tuh bang kalau di kamar aku tuh ya, aku tuh selalu nulis, aku pengen apa? Aku pengen mobil, aku pengen bikin bisnis, aku pengen keluar negeri, aku pengen naik pesawat. Aku tulis. Jadi setiap aku sebelum tidur, setiap aku bangun tidur, aku bakal ngeliat itu dan di otak aku tuh aku harus mendapatkan ini gitu loh. Oh itu ditulis di mana aja? Di buku? Di dinding. Di dinding kamar aku tuh gak ada estetiknya bang, serius. Itu penuh tulisan-tulisan semua. Penuh. Apa yang Eja impikan dan inginkan terus ditempel. Iya. Dan itu setiap hari tuh aku pasti bakal mikirin itu aku baca terus gitu. Tapi alhamdulillah tuh setiap tahun apa yang aku tulis tuh pasti terwujud gitu. Karena kayak sesimpel Allah tuh ngasih kalau kita udah siap gitu bang. Itu yang aku pelajari banget. Wah gitu. jadi semacam apa ya, hipnoterapi ala-ala sendiri aja ya. Dan sampai sendiri kan. Iya, dan sampai aku titik sekarang, oh berarti mungkin sekarang aku udah dikasih sampai titik ini karena aku udah siap gitu loh. Oh. Dan kembali lagi ketika aku udah di titik sekarang itu tuh sangat-sangat berbeda bang rasanya bang. Ketika mungkin dari zaman aku followersnya 1.000 ke 10.000 itu sangat-sangat excited. 10.000 ke 100.000 excited. 100.000 ke 1 juta itu super excited. Ketika aku udah nyentuh 1 juta rasanya itu udah biasa aja. Bukan gak bersyukur apa gimana ya bang. Ternyata kayak beneran oh gini rasanya gitu loh. Dan sekarang yang aku mau lakukan adalah aku nggak menggebu-gebu pengen dapat followers yang banyak lagi. Aku tuh mau gimana caranya aku tuh berguna untuk orang banyak. Nice. Jadi kayak sekarang tuh di Bandung atau di tempat yang aku ini bang, aku bilangnya tuh lingkungan ya. Di lingkungan aku tuh di teman-temanku tuh, aku tuh selalu ngelihat teman-temanku yang pengen maju, ayo aku bantuin gitu. Dan alhamdulillahnya banyak teman-temanku yang aku iniin, alhamdulillah jadi gitu loh. Masya Allah. Karena kan pahala jariah kan bang. Ya itu sangat-sangat sebenarnya esensial seorang muslim tuh. Kayak Jaka Japal tadi hadisnya coba ulangin Ja. Khairunas anfahum linas. Nah artinya kan ya sebaik-baik manusia itu sebenarnya yang paling bermanfaat buat orang lain. Betul. Nah ini tadi coba Eja ngomong gini. Dari nyampe 10.000 excited, 100.000 ya mungkin kayak wah followers banyak nih. Gebu-gebu gitu. Tapi kalau udah 1 juta ke atas rasanya udah beda bang. Beda ya. Karena gini mungkin setiap manusia itu ketika sesuatu hal yang buat dirinya pribadi itu kan seolah-olah wah keren nih. Tapi kan ada batasnya tuh. Kayak minum, kita minum
minuman seenak apapun segelas dua gelas enak kan. Pas gelas ketiga keempat udah kayak malah enak jadinya. Nah coba kalau gelas 3 keempat itu dibagiin buat orang lain. Iya, lebih ini kan. Malah apa ya, kita mendapat kebahagiaan lebih kan. Happy-nya beda Bang, Bang. Dan itu yang rasakan. Iya, yang aku rasakan itu adalah ketika ngelihat teman-temanku sukses atau ketika ngelihat teman-temanku ngerasain apa yang aku rasain, itu sangat-sangat happy. Kadang aku nangis Bang. Kayak ibaratkan ternyata aku tuh bisa ya ibaratkan membantuin orang gitu loh. Aku gak pernah mau nangis. Wow. Karena ya titik happy aku sekarang lah ngebantu banyak orang. Tapi banyak orang yang nyuruh aku gitu kan Bang, buka kelas dong, buka kelas. Aku gak mau. Kenapa? Buka kelas ini konten. Aku gak mau karena apa? Karena sesimpel aku mau bantu teman-teman terdekatku dulu aja gitu loh. Yang ngapain aku mau bantu orang yang jauh-jauh kalau sedangkan orang terdekatku aku bantu dulu gitu. That's realistic sih, bener. Sesimpel yang dekat-dekat dulu aja baru ke yang jauh gitu. Dan nanti akan ada masanya aku buka kelas ketika aku udah mau. Aku gak mau diminta, tapi kalau aku yang mau baru aku lakukan gitu. Aku tipikal orang kayak gitu Bang. Kalau diminta aku gak akan mau ngasih. Tapi kalau aku mau aku bakal kasih gitu. Dan aku tuh bernazar aku bakal buka kelas nanti, dan duitnya itu nanti bakal aku pengen aku pakai buka sekolah atau bangun masjid di daerah-daerah pelosok gitu. Wah, amin ya Allah. Wah, serius Ja. Itu udah kepikiran Ja? Udah kepikiran. Berarti kok memang ini Ja ya. Ja ini punya visi terus punya mimpi. Karena banyak orang yang kita temui itu Ja, aku pribadi juga ketemu orang-orang yang besar. Itu dia punya mimpi yang besar ya. Visinya jauh ke depan dan mungkin sebagian orang malah mengatakan apa sih? Karena kayak maaf aku potong ya Bang. Kayak di podcastnya Bang Jerome sama siapa sama Ciwen apa sama siapa tuh aku tonton. Bang Jerome tuh bilang kayak gini. Kayak kita tuh mimpi harus tinggi-tingginya. Karena apa? Karena kalau suatu saat kayak kita dikasih harusnya kita dapat yang A, S plus lah grade-nya. Tapi kalau kita mintanya cuma B atau A, kita cuma dikasihnya itu gitu loh. Harusnya ya udah kita mimpi tinggi-tingginya, kalau memang betul itu rezekinya kita bakal dikasih gitu loh. Dikasih sama Allah. Iya. Wah. Ini luar biasa nih, 20 menit awal daging-daging langsung dimasak sama Eja. Tapi itu loh, Ja gini, ketika apa ya, Eja mengatakan tadi bahwa ada kepuasan tersendiri berbuat baik pada orang lain, ya kan? Itu aku ngelihat bener dari mata Eja itu emang dari tulus gitu, bukan hal-hal sesuatu yang gimmick gitu. Ada nggak satu memori atau ingatan yang kayak dulu kau tuh pernah orang berbuat baik gitu yang kayak orang tuh gak mengharapkan sesuatu loh Ja, tapi ngebantuin lo tuh memang tulus gitu. Pernah gak ada pengalaman itu Ja? Oh ini baru Bang, baru. Aku kalau bahas ini pasti aku nangis nih, maaf ya. Batal gak sih bos aku? Enggak. Jadi sesimpel gini, aku tuh kan memang tipikal orang yang random ya Bang. Teman-teman rumahku dan timku tuh udah pasti udah ngerti sama aku. Jadi ada satu kejadian, aku tuh ngelihat kreator dari Malaysia namanya Akil Misnan, temanku. Sekarang udah jadi teman deket dan teman baik banget Bang. Pada saat itu dia itu dulu si Akil ini dia tuh konten kreator, dia tuh sepedaan dari Malaysia ke Mekah. Sepedaan. Dia tuh temenan sama temanku yang sepedaan sama pernah lihat gak sih namanya? Yang ke Pekanbaru. Iya sempat ke Pekanbaru ya, Rafli ya. Dia sepedaan dari Indonesia ke Mekah sama istrinya bulan madu. Nah pada saat itu si Akil ini main ke Indonesia, ketemulah sama Rafli. Rafli ini kan temannya kan, pada itu ketemu di jalan gitu guys kan. Pada saat di Indonesia dia ini backpackeran. Akil ini dia main ke Bandung dan aku ngelihat storynya si Rafli. Aku stalking lah Akil ini siapa. Aku nggak tahu dia sama sekali nih. Nah aku stalking segala macem. Udah itu aku ngelihat Rafli punya anak kecil, kasihan. Aku ngerti pasti Rafli kayak bahkan gak enak dong temannya jauh-jauh dari Malaysia ke Indonesia nggak diiniin. Udah aku dengan randomnya aja aku video call Rafli. Bang lagi di Indonesia ya si Akil nih, lagi di Indonesia, aku temannya Rafli. Udah tinggal di rumah aja aku bilang. Tinggal di rumah, nanti ke Bandung biar aku yang keliling, aku temenin. Kasihan Rafli anaknya kecil gitu kan. Ya nanti Rafli gak bisa bebas nemenin gitu. Udah di rumah aku aja aku bilang. Udah. Dia di rumah aku seminggu, aku temenin kesana kesini, aku cerita sama dia mau kemana, aku bilang kan. Ke Indonesia mau kemana? Oh aku mau backpackeran dari Indonesia, dari Bandung nanti sampai ke Timor Leste, dia bilang kan. Timor Leste apa ke mana gitu. Udah aku bilang kan, simple. Kamu ke sana. Nanti ke Malang, temui temanku Jul. Nanti ke sini temui temanku Danu, ke Surabaya. Nanti ke Lombok temui temanku ini. Nanti ke Kupang temui teman ini. Alhamdulillah kan ibaratkan dari semua ini kan. Ya udah, dia tinggal jalan, dia datang ke aku doang. Abis itu dia jalan ke semua tempat yang datangin temanku semua udah nyambut gitu Bang. Udah ready semua. Iya udah ready. Nah sampai satu momen pada saat aku waktu itu aku di Pekanbaru. Konferensi waktu di Oktober aku di Pekanbaru. Dia lagi di Lombok. Dia lagi di Lombok. Dia telepon aku video call. Ja, kau lagi ngapain? Abis mandi kenapa? Kau mau haji gak? Ja, serius Ja? Iya. Kil tunggu aku bilang, aku habis mandi gak gitu konsepnya aku bilang. Kau mau haji gak? Mau lah, siapa yang gak mau haji aku bilang. Oke kau kirim KTP sama paspor, tahun depan kau berangkat. Ya itu serius bro? Aku mikir, aku masih mencerna ini semua. Kil jangan bercanda. Bercanda kali ini. Jangan bercanda aku bilang kan. Gak kayak gitu, sesimpel orang ngajak haji itu gak kayak gitu. Ada bridging yang panjang dulu baru ke sini gitu loh.
kau mau atau enggak, dia bilang. Mau, oke tahun depan kau berangkat. Udah di situ aku nangis sejadi-jadinya bang. Enggak, tapi itu beneran. Serius? Bener. Berarti tahun ini Ja? Insya Allah 2 bulan, 1 bulan, 2 bulan lagi. Ya Masya Allah. Naik haji Ja? Iya insya Allah bang. Allahu Akbar. Dan itu dapat dari visa kerajaan Malaysia. Berarti itu visa kerajaan Saudi yang dikasih Malaysia. Kan? Iya khusus. Berarti dari Malaysia nanti tuh. Sama kayak kemarin ada orang Indonesia di Korea, WNI yang dapat pakai jatahnya negara Korea tuh. Ya itu. Kayak rezeki itu datang dari enggak terduga-duga. Itu awalnya dengan menawarkan gitu aja. Oh lo mau ke Indonesia? Iya. Datang ke tempat gue ntar gue bantuin gini-gini. Tapi dia ngelihat bantuan itu tulus ya. Iya. Dan kayak ibaratkan dia mungkin ngelihat kayak ibaratkan oh si Aja cocok nih. Dia kasih aku. Dan ternyata si teman yang orang haji ini ngomong. Kau boleh ajak lagi 5 orang teman-temanmu. Aku aja lah teman-temanku yang ibaratkan ada 2 orang tuh aku belum pernah kenal dia sama sekali, belum pernah ketemu. Ayo haji gitu. Ya serius ya? Ya mungkin kayak ibaratkan kenapa aku itu ya karena memang kembali lagi yang aku bilang tuh oh apa aku udah siap ya. Kadang aku tuh mikir bang kayak kenapa Allah ngasih aku secepat ini gitu. Kadang aku mikir aku tuh cuman bermimpi. Nah mulai dari sini aku tuh nggak pernah mau mimpi kecil lagi bang. Aku tuh pernah nulis di dinding kamar aku tuh aku cuman mau umroh tiap tahun. Aku cuman mau umroh tiap tahun tapi Allah ngasihnya haji gitu loh bang. Kayak sesimpel ya ibaratkan di situ tuh Allah nunjukin ke aku kayak ibaratkan udah jangan mimpi kecil. Kau tuh cocok untuk jadi sesuatu yang lebih besar gitu loh. Kau tuh cocok dikasih ini gitu loh. Ya mulai dari situ aku gak pernah mimpi kecil. Orang ibaratkan mimpi kayak ibaratkan ya Allah aku pengen dapat duit gaji 2 digit per bulan. Aku gak pernah mau itu bang. Aku mau 5 digit 10 digit gitu. Aku minta gitu loh. Tapi ya secukupnya gitu loh. Dan ketika itu ya ini ketika aku dapat rezeki berlebih pun aku pasti ngasih ke orang-orang juga, ke teman-temanku juga gitu loh. Nah itu tuh kuncinya. Jadi salah satu mungkin ketika punya sesuatu bisa dibagikan ke orang lain, Allah kasih lebih kan. Betul. Dan aku selalu menanamkan moto ini di diriku. Aku gak pernah takut miskin kalau aku memberi. Ajib. Iya. Ja Mas Kumis ini luar biasa loh. Ini benar-benar jadi inspirasi Ja. Ja tapi aku masih di haji tadi ya. Aku masih fokus di situ ya. Itu Masya Allah loh. Iya. Berarti tahun ini Insya Allah akan berangkat haji. Insya Allah ya. Berangkat haji itu bareng teman-teman berarti. Iya. Itu rata-rata apa ya influencer semua? Iya beberapa temanku yang influencer juga. Keren. Masya Allah. Nah ini nih bukti bahwa ketika apa ya rezeki itu datang dari arah yang gak disangka-sangka kan. Itu sangat-sangat betul bang. Wow, ini selalu dibilang sama guru-guru kita juga nih. Terus aku ngelihat Eja ini kan punya semangat yang on fire banget nih. Iya. Berarti ketika aku pengen sesuatu, Eja pengen sesuatu nih, gas. Boleh. Ini kita, saya ke trigger ini kayaknya posisinya udah enggak ini lagi nih, ini luar biasa loh. Ini seorang Eja membuat podcast jadi inspirasi agak beda. Terus aja. Ini biar lebih asik nih. Ya. Oke ya, ini perkara nolongin temen yang datang dari Malaysia, terus dapat haji nih. Apalagi ada pernah punya kisah yang lain gak yang kayak memang oh sebelum haji aku dikasih dulu bang yang ibaratkan kayak Allah tuh ngasih aku tuh A enggak dari ya A plus baru ke S. Yang A nya itu adalah aku pernah nulis kan di dinding kamar aku pengen umroh setiap tahun. Tahun lalu tuh aku umroh dua kali pas bulan puasa aku umroh. Terus abis itu aku umroh lagi dengan cara diundang sama kerajaan Saudi, tourism Saudi. Orang mana yang umroh dibayarin dan dibayar. Diundang sama kerajaan Saudi dan dibayar. Saudi. Aku dibayar untuk umroh. Dibayar lagi? Artinya udah diundang umroh terus dibayar buat konten umrohnya? Iya. Itu kok bisa? Ceritanya gimana aja? Jadi alhamdulillah ya bang. Karena kan aku awalnya itu ya. Aku tuh traveling di Indonesia. Aku pengen bantu daerah-daerah terpencil di Indonesia yang jarang terinilah gitu kan. Udah ketika di Indonesia aku mikir. Kayaknya aku harus grow deh. Aku gak boleh bertahan di zona nyaman ini aja gitu. Aku gak boleh bertahan di sini terus. Aku cobalah traveling ke luar negeri. Nah mulai dari banyaknya negara yang aku datangin kayak udah hampir 14 apa 15 segitu sekarang. Kayak lama-kelamaan tuh kayak udah mulai banyak muncul turism-turism luar ngelirik aku gitu bang. Oh berarti kontennya sampai keluar semua ya? Iya. Dan kayak aku tuh pernah kerjasama sama turism Macau, turism Cina, turism India. Terus sampai akhirnya yang Saudi kemarin. Oh terakhir tuh yang Saudi? Iya yang Saudi. Wajib. Itu yang Macau yang Cina. Iya. Yang waktu main salju kan? Iya Cina di salju. Terus camper vanan di Cina juga gitu. Terus ke India kemarin ke Kashmir. Oh coba dong lihat dong IG Instagram dong Instagram ini luar biasa nih. Ini kemarin tuh kalau lihat scroll ke bawah tuh. Aku kemarin ada ngeliat tuh kayak ada konten Eja. Nah itu coba. Ini di mana nih yang di salju nih? Yang mana? Oh itu di Kashmir. Itu Kashmir kan? Nah Kashmir ini kan ini apa? Tourism juga? Iya. India. Iya. Wow ini dibayarin berarti ya langsung dari tourismnya. Keren loh ini Kashmir ini kan salah satu negara yang indah banget. Betul, perbatasan sama Pakistan kan dia kan. Dan satu lagi kayak ibaratkan kalau ini aku nggak dibayar.
aku cuma dibayarin. Kenapa aku mau? Karena aku mikirnya ini bang, timbal balik bang. Ada ini ya mutualismenya ya? Iya mutualismenya. Apa Kadang banyak beberapa kreator sekarang tuh ketika nggak ada duitnya dia nggak mau. Kadang kayak ibaratkan aku mikir kenapa aku mau? Karena aku punya potensi juga loh. Aku dapat hal yang sebanding loh gitu. Aku diundang ke sana, aku bisa ngonten di sana dan mereka dapat insight dari aku gitu loh. Jadi saling gitu loh. Ya dan audiensnya pun juga akhirnya dapat apa ya inspirasi juga ngelihat konten itu ya. Terus ketika mereka pengen yaudah liburan ke negara itu, mereka udah tahu nih Eja udah kesini. Ya ngelihat ininya kan. Wih keren. Nah coba kita mundur dikit. Awalnya bisa nyampe apa ya keliling dunia gini. Coba kita lihat nih Eja nih sampai kemana-mana nih ya. Awalnya pertama kali jadi influencer apa ya traveler ini. Pertama kali cerita awalnya banget Ja. Mungkin ada yang tahu tapi buat yang belum tahu nih Ja. Cerita awalnya itu gimana sih Ja? Pada saat itu kan aku masak nih bang kontennya awalnya. Masak sama main kucing. Cuman pada saat masak aku cuma dapat duit. Aku mikir. Artinya dari apa? Dari endorse? Iya dari endorse. Aku dapat duit, aku gak dapat pengalaman apa-apa bang. Aku cuma dapat duit dan aku di satu ruangan aja gitu. Kalau aku masak ya. Gimana caranya aku mikir, gimana caranya aku dapat duit dan aku dapat relasi dan aku bisa jalan-jalan. Ya udah aku traveling. Di traveling aku nggak cuma dapat duit bang, aku dapat duit, aku dapat relasi, aku dapat pengalaman banyak hal gitu. Aku belajar di jalan. Karena guru yang terbaik itu guru ini bang, pengalaman. Kalau kita nggak turun langsung di jalan kita nggak akan tahu rasanya gitu loh. Kalau cuma ngomong-ngomong doang semua orang bisa ngomong. Tapi aku dibentuk dari perjalanan aku itu bang. Kayak ibaratkan dari daerah-daerah yang aku datangin semuanya gitu loh. Dan aku belajar juga dari orang-orang daerah gitu loh. Banyak lah yang aku pelajarin gitu. Nah tapi itu memang awalnya seorang Eja itu suka jalan-jalan berarti. Suka traveling, suka naik gunung. Awalnya di gunung. Cuman aku gak mau spesifik. Udah aku traveling gitu. Oke. Tapi awalnya kontennya naik gunung. Ya awalnya gunung dulu. Dan itu gak menutup kemungkinan juga. Kenapa aku kepikiran ke traveling sana. Karena dari supporter tadi bang. Apalagi nih ya sesuatu yang baru gitu. Nah awal-awalnya tuh gimana? Itu pakai duit sendiri. Pakai duit sendiri. Pakai duit sendiri. Pakai duit sendiri. Naik gunung. Iya. Jalan-jalan semuanya. Semuanya pakai duit sendiri. Wah itu kan gak dikit ya. Berarti kan ada modal ya. Iya. Ya modal dari masak tadi. Dan kalau udah di fase sekarang, aku udah nggak perlu ngeluarin modal lagi karena apa? Mungkin ada beberapa tempat gitu ya. Kenapa? Karena ya yang berjalan tuh relasi bang. Aku ditolongin sama semua relasi aku. Semua orang yang pernah aku tolong dulu sekarang nolong aku. Wow. Karena kayak sesimpel aku tuh nolong orang, nggak tahu pasti nanti aku bakal butuh pertolongan dia. Aku sesimpel ketika aku nolong orang, pasti nanti suatu saat aku ditolong juga sama dia. Aku selalu mikir gitu. Dan tulus dulu aja. Dan sekarang kemanapun aku pergi ke Indonesia, pasti ada yang nolong aku gitu loh. Alhamdulillahnya. Masya Allah, alhamdulillah aja. Iya. Luar biasa loh seorang Eja lo bisa apa ya kayak punya kepercayaan. Kan itu kan kepercayaan tuh kayak kita berbuat baik kepada orang lain maka juga kita akan mendapatkan kebaikan. Walaupun gini aja, walaupun pasti kan Eja kan gak berharap juga ketika berbuat baik pada orang, orangnya juga bakal berbuat baik. Mungkin bisa aja dianya yang zong gitu kan. Pernah gak ketemu orang kayak gitu? Pernah. Udah Eja baik-baikin tapi malah nusuk belakang. Pernah bang, pernah. Tapi ya kembali lagi bodo amat aja bang. Karena ngapain aku mikirin itu gitu loh. Karena gak akan ada habisnya bang. Ya udah berarti kalau dia mau seperti dia udah gak apa-apa. Berarti kayak bahkan udah dari situ udah aku cut off aja gitu bang. Daripada bahkan mikir yang di luar ini kita gak akan ada habisnya bang, serius. Malah bikin jadi ganggu aja ya. Iya. Wow. Dan yang bikin aku seneng tuh adalah kayak bahkan mungkin di Indonesia sih dampak yang paling besar tuh bang. Kayak ada beberapa pulau yang aku datangin tuh ketika rame. Ketika aku datangin tuh pulaunya sepi kali bang. Tapi sekarang rame banget. Contohnya aja, contohnya. Nuka Molas namanya. Nuca Molas di Flores, NTT. Nusa Tenggara Timur, ya, NTT. Dulu pulau itu tuh sepi kali bang, gak ada orang ke sana. Oh sekarang rame. Sekarang ramenya minta ampun. Jadi kayak ada kontennya gak tuh? Ada, tapi agak scroll ke bawah dikit. Ini kontennya. Ya Allah, terima kasih telah memberikanku hidup ya Allah. Apa namanya? Nuca Molas. Nuca Molas. Jadi kayak sesimpel itu pulau tuh orang taunya Labuan Bajo, Flores, Labuan Bajo itu cuman wireboat sama sailing. Ya. Tapi aku tuh iseng kan, aku tuh ngelihat nih pulau ini kayak punya potensi deh atau aneh deh gitu kan. Kayak ini wireboat di depannya tuh ada pulau namanya Nuca Molas. Kayaknya aku kesana deh gitu kan. Aku ajak temanku berdua ke sana, itu ombaknya gila bang. Tapi aku akui ombaknya gila di sana bang. Gilanya gimana? Masya Allahnya gimana? Ini apa namanya itu ombaknya tuh kuat, gede ombaknya itu bang. Oh bisa buat surfing itu? Bisa buat surfing. Dan bahkan banyak kapal tuh gak bisa standar di sana bang. Karena saking gedenya ombaknya. Dan ternyata aku baru tahu, ya ekstrim. Ternyata aku baru tahu di belakang situ tuh ada rumah warga. Nah alhasil aku riset segala macam. Aku setelah datang ke pulau itu ramai didatangin orang tapi masih belum banyak akses. Nah alhasil abis itu aku ditawarin volunteeran. Aku sering volunteeran juga bang alhamdulillah. Ditawarin volunteeran, aku datang ke sana lagi.
ke pulau itu, aku bantulah pulau itu ini ngajarin ada beberapa anak-anak sana ngonten segala macam. Oh iya. Ya, sampai akhirnya sekarang pulau itu udah sangat-sangat jadi destinasi top di Wisata. di Flores ya. Di Flores. Iya. Wah. Mucamolas namanya itu sangat Mucamolas pulau yang aja. punya potensi sangat-sangat besar gitu. Itu tahu dari mana aja awalnya, Ja? Ngeliat Warga iseng sekitar? aja, enggak iseng aja. Aku jalan ke Werbo ngeliat kayaknya pulaunya bagus deh, kesana gitu. Oh, padahal orang-orang nggak ada tuh yang ke Iya. situ. Dan bahkan ketika jarang bang orang ke sana, cuman warga aja bang. Dan nggak ada akses juga. Dan aku akses pertama kali itu adalah kapal nelayan, pakai kapal nelayan. Pak bisa nggak antar ke sana? Berapa deh? 400.000, 500.000 kita bayar gitu. Oke, mau dia. Mau. Ah. Dan semenjak saat itu videonya rame, baru aku volunteeran lagi ke sana dan lebih rame lagi. Dan bahkan sampai sekarang tuh udah ada kayak ojek, ada orang jualan itu aku senang kali bang serius. Dan dibersihin gitu. Jadi hidup. Dan ketika aku ke sana pun warga atau RT sana tuh pasti nyambut aku bang. Oh Bang Eja datang, Bang Eja gitu. Itu Oh, udah akrab lah ya. Seneng ya, Aku pasti ya. nangis, aku terharu kayak bahkan happy gitu bang rasanya ketika ngeliat ngebantu perekonomian masyarakat gitu loh bang. Ajib. Nah, tadi awalnya kan memang semuanya pakai duit sendiri tuh, Ja. Mau pakai duit sendiri. Terus di mana titiknya sampai akhirnya seorang Eja itu dibayarin buat traveling atau buat naik gunung. Dan bahkan nanti itu ceritanya gimana ceritanya bisa ketemu Fiersa Bersari kan? Apa? Fiersa Besari. Fiersa Besari. Nah, itu gimana ceritanya sampai ketemu di gunung? Itu titik awalnya di mana tuh? Pada saat itu kan aku ngefans banget sama Bung ya. Kadang kan pada saat itu aku naik gunung dan aku ngonten di TikTok gunung. Pada saat itu belum ada orang yang ngonten TikTok di gunung bang. Nggak ada Ngonten yang gunung di ngonten TikTok. gunung di TikTok. Ya ngonten gunung di TikTok belum ada tuh konten kreator hiking apa segala macam. Belum ada. Dan pada saat itu orang masih ini kan kayak ibaratkan kontennya challenge atau apa gitu kan. Nah aku masuklah di situ di traveling. Bahkan aku tuh punya 4 akun. Aku punya akun TikTok tuh 2M, 600.000, 80.000 sama yang 4M. Tapi waktu itu TikTok tuh strict bang. Jadi apa-apa tuh akun di banned. Nah sampai akhirnya aku yang bertahan yang 4M ini aja. Yang 2M masih ada. Cuman yang aku jalanin yang 4M ini aja. Oh, sampai sekarang yang 2 juta followers masih ada? Masih. Tapi udah jarang aktif. Oh, itu work semua aja ya? Iya. Oke, lanjut ya. Dan kayak sesimpel pada saat itu ketika konten gunung aku naik dilirik lah sama Bung. Kayak ibaratkan naik rame kan kontenku di gunung di TikTok. Banyak yang komen-komen di Bung dan banyak yang komen-komen di aku. Naik bareng dong. Oh, gitu. ada yang minta collabs nih. Ya. Bareng dong gitu. Jadi pada saat itu aku waktu itu lagi di Wakatobi. Aku ngelihat flyer ternyata Bung Firsa lagi konser di Pekanbaru. Pada saat itu aku pulang ke Pekanbaru, aku tuh punya teman kenalan ini kameramennya Bung Bang Arsal. Oh, awalnya kenal sama kameramen ya berarti. Gimana boleh nggak ya Bang ini ketemu sama Bung? Oh boleh aman nanti gue bilangin ini. Ternyata Bung udah notice aku juga. Ketemulah. Ketika ketemu ngobrol-ngobrol. Nanti sekali-sekali ini yuk naik gunung bareng. Boleh Bung, boleh banget gitu. Nah alhasil aku pindah ke Bandung. Dan setelah aku setahun kayaknya tinggal di Bandung. Tiba-tiba Bung ngechat. Mau ikutan gak Atap Negeri? Dia bilang. Pada saat Atap Negeri Pekanbaru. Oh. Kebetulan kan. Mau Bung, mau kemana? Pekanbaru. Kebetulan aku orang Pekanbaru. Aku bilang. Ayo mau bilang kan. Udah dari situ naik bareng sampai akhirnya sering bareng sekarang setiap naik gunung gitu. Oh, sampai yang paling rame itu kemarin di mana naik gunungnya sama Fiersa Bersari di salah satunya. Leuser. Di mana? Di Gunung Leuser di Aceh. Leuser Aceh. Ya, itu 14 hari naik gunungnya. 14 hari ya. Tapi kita jalani dengan 11 hari. Oh, serius? Iya. Itu 118 kilo kalau gak salah Bang. Aku tuh pengen banget ketika ngeliat orang naik gunung tuh seru kan. Ya, Keren, indah, Masya Allah. Cuman aku tuh takut ketinggian bro. Sama aku takut ketinggian juga Bang. Serius. Aku sangat-sangat takut ketinggian. Tapi beda cerita kalau di gunung. Nah, kalau ibaratkan kita gini nih Bang. Di mall gitu kan. Ngelihat ke bawah aku takut. Lantai 1, lantai 2 aku takut. Tapi kalau di gunung aku gak takut sama sekali. Karena apa? Karena kayak apa tuh itu ketakutan aku tuh teralihkan dengan pemandangan yang cantik gitu loh Bang. Oh, karena ada views yang bagus itu ya, Ja. Dan satu lagi injekan kita tuh jelas. Nah, enggak juga kan, Ja? Jelas Bang, kayak ibaratkan yang kita injak tuh jelas. Kalau kayak ibaratkan di mall nih atau bukan di mall kayak ngelihat ke bawah tuh aku takut gitu loh. Kalau ibaratkan kayak climbing tau gak sih yang manjat tembok itu aku takut. Karena injekannya gak jelas. Ya jelas. Oh, maksudnya ini ya juga berpijak pada tanah. Tapi kan kalau pas licin, pas terjal gitu, Ja. Mungkin karena apa ya bisa dibilangnya kayak badan aku tuh udah refleksnya tuh udah auto refleks gitu loh Bang. Kayak udah ngerti yang harus diinjak yang mana karena udah keseringan kan. Oh, udah sering. Karena udah jadi kerjaan kan. Jadi kayak refleksnya tuh udah tahu batu yang ini batu licin nih jangan diinjek. Ini kayak gini nih gini gitu. Jadi udah refleks kalau naik gunung tuh. Jadi udah nggak begitu takut lagi kalau perihal kayak kepleset atau apa. Udah tahu cara mengantisipasinya lah gitu. Oh, tapi dari awal naik gunung pertama kali emang udah mengatasi rasa takut itu ya. Udah gas aja ya. Oh, nah tadi itu ceritanya ketemu Fiersa Bersari. Betul. Akhirnya sering bareng tuh naik gunung. Betul. Nah,
Kemudian ketemunya traveling yang dibayar nih. Kapan tuh pertama kali tuh? Itu kemana pertama kali? Pertama kali traveling dibayar tuh aku adalah ke Padang. Oh ke Padang? Padang. Sumbar? Iya. Itu gunung apa? Boleh gak sih aku menyampaikan sedikit keluh kesah sama pariwisata Pekanbaru? Oh kenapa gitu? Karena aku orang Pekanbaru loh bang. Iya. Yang undang aku pertama kali itu orang Padang, pariwisata Padang. Kayak sesimpel, aku nih anak Pekanbaru, aku mau loh majuin Pekanbaru. Iya dong. Ajak aku gitu loh. Masa daerah orang lain aja aku bisa promosiin, kenapa daerah aku sendiri enggak gitu loh. Tapi pariwisata Pekanbaru lebih memilih ngundang artis. Wih iya, serius? Iya itulah pokoknya. Cuman aku sedikit kecewa aja gitu loh. Aku yang ibaratkan anak Pekanbaru asli, masa kalian gak ngelirik aku sih gitu. Kalau kalian ngajak aku mau kok gitu. Dan jadi mungkin itu salah satu alasan Eja juga lebih betah di Luar, Bandung, iya. Jakarta, di luar. Karena di luar aku lebih dihargai gitu loh. Nah ini nih masalah ini. Tapi nggak tahu nih, mungkin boleh nih wali kota Pekanbaru kita yang baru nih kayaknya mungkin bisa nih. Ayo boleh. dong Pak Agung Nugroho nih, boleh, ada sangat-sangat Eja boleh. ya kan. Mungkin bisa bantu jajarannya di Dinas Pariwisata. Riau-nya apa Pekanbaru nih? Riau sih kalau bisa. Wah kalau Riau saya nggak punya akses ke sana. Nah ya Riau Pekanbaru ya pokoknya selagi tanah inilah ke tanah kelahiran ke Riau Pekanbaru kan tanah kelahiran aku kan. Iya benar. Masa luar aja make aku, masa daerah aku sendiri nggak ini. Aku pengen berguna loh bang untuk daerah aku sendiri gitu loh. Kenapa aku bisa memajukan pariwisata orang lain? Kenapa nggak dengan kota tanah kelahiranku sendiri gitu loh? Iya kan? Nah, itu karena aku tadi. pengen berguna juga di Pekanbaru gitu loh bang. Ya mungkin ya masa sih belum follow Eja, nggak tahu juga sih kayaknya Dinas Pariwisatanya. Iya betul. Karena kan kayak salah satunya tuh kayak kenapa aku keluar dari Pekanbaru? Aku nggak mau bertahan di zona nyaman aku bang. Di Pekanbaru aku alhamdulillahnya udah dikenal banyak orang. Mau sampai kapan aku bertahan di zona nyaman itu terus gitu loh? Ya gimana caranya aku bisa grow dan aku belajar keluar gitu loh. Kalau nggak keluar nggak akan sampai di titik ini gitu loh bang. Oke, nah jadi awal di Sumbar tadi. Iya, diundang kembali ke topik lagi tadi. Diundang lah sama Dinas Pariwisata Sumbar. Aku nggak dibayar tuh bang. Dibayar cuman nggak seberapa lah. Dibayar buat apanya? Buat dikasih uang jajan aja. Dikasih uang jajan aja gitu. Aku tuh pemain cadangan lah jatuh ya bang. Ada influencer A nggak bisa datang. Aku diajak, mau nggak? Ada Om Andi namanya temanku. Ja mau nggak Ja si influencer ini nggak bisa datang, mau berangkat nggak bantu ini sama Dinas Pariwisata Sumbar. Siapa aja Om orangnya? Ini oh travelers idolaku semua. Oh iya. Iya konten-konten kreator kayak ada Kak Chan, Bang Harifal, Bang Zizo, ada beberapa yang lain juga lah gitu kan. Ada Eja juga di situ. Iya aku ikut. Nah itu pertama kali tuh di Sumbar. Kali, iya. Tahun berapa tuh Ja? 2022 apa 2021 gitu bang. 2022-21 ya. Aku mau, aku bilang kan. Mulai dari situ kenal sama mereka dan aku dikenalin sama beberapa konten kreator traveler yang lain. Terus aku belajar banyak dari mereka loh kan. Kayak sampai sekarang tuh ada namanya Kak Chan, itu udah kayak kakak kandung aku sendiri bang. Kayak dia ngegedein aku di dunia traveling sampai sekarang. Salah satu mungkin kalau di dunia konten yang ngegedein aku tuh Bang Megi lah. Iya. Kalau di dunia traveling tuh Kak Chan. Karena apa? Ketika aku kesusahan di daerah terpencil, dia yang nolongin aku bang. Pernah ada kejadian lucu di Papua. Apa tuh? Di Raja Ampat di Sorong. Pada saat itu aku volunteeran lah di Papua. Jadi selesai volunteeran aku ke Sorong. Di Sorong tuh aku tuh keluar malam. Aku kan nggak ngerti ya bang daerah-daerah gitu kan. Keluar malam ya artinya Keluar malam lah nongkrong gitu nongkrong kan. gitu. Dan aku tuh nggak tahu ada jam malam, jam batas malam. ada jam malam. Ya. Jadi kayak ibaratkan ternyata di sana tuh kalau udah di atas jam 10 Grab atau Gokar tuh nggak ada yang mau keluar lagi bang. Nggak ada yang mau pick up, nggak ada yang mau ngambil. Pada saat itu aku berangkatnya pakai Gokar nih jam 7 keluar. Makan lah di tepi laut lah kan sama temanku. Makan. Gak kerasa ngelihat jam setengah 12. Kayak biasanya anak daerah ibu kota atau apa kan nongkrong bebas kan sampai tengah malam gitu kan. Udah nongkrong lah nanti pulang gampang. Ternyata pas pulang pesan driver gak ada yang mau pick up satupun. Nah terus gimana pulangnya bro? Ada yang pick up dari pulau sebelah. Bayangin bang gimana? Kak maaf kita cancel ya, kita di pulau sebelah. Dia bilang iya. Itu udah pakai Grab tuh? Iya. Oh udah nggak bisa, ya udah maaf ya kak. Udah aku bingung buntu gimana caranya. Itu jauh gak sih dari tempat penginapan? Jauh 3 kilo. Gimana ya caranya gitu kan? Udah aku live lah bang, buntu otak aku kan. Ada nggak ya yang orang Papua gitu kan? Live di mana di IG? Di IG. Dek kenapa? Di komen sama kakak aku kan. Aku ini kak nggak ada yang jemput, nggak ada yang antar gitu kan. Pulang aku bingung gitu kan. Udah tunggu di sana. Aku nunggu segala macam. 10 menit kemudian datang driver. Adeknya Chan ya. Powerful of Kak Chan. Pakai ini tadi ya. Iya. Dan bagi relasi tadi. Dan mulai dari Kak Chan tuh aku belajar. Ketika aku datang ke satu daerah, yang harus aku datangin duluannya adalah orang daerah, orang lokal. Siapa tuh yang punya pengaruh tuh di situ? Iya, siapapun aku datangin dan aku kenal gitu. Dan gak punya pengaruh pun dia, selagi dia orang lokal udah aku iniin. Jadi aku tuh punya kontak dokter gigi dari Bau-Bau, ibaratkan
polisi dari ibaratkan Lombok, dari ini segala macam gitu. Jadi setiap daerah tuh aku punya gitu loh bang. Jadi ketika temanku susah tuh kadang kayak nggak tahu kenapa, ada kenalan nggak ya dokter? Ada. Aku nggak pernah ngomong nggak ada, aku pasti ada. Masya Allah. Kayak sesimpel itu, aku tuh bisa mengiyakan semua temanku yang minta tolong gitu. Kayak temanku ada yang minta tolong, ada kenalan nggak ya yang punya box gitu? Pesan boxnya di mana? Di Surabaya. Udah tunggu. Ada. Jip. Ini aja bisa jadi duta pertemanan. Iya. Karena kenapa aku mau nolong teman-temanku kayak gitu bang? Karena ya ketika aku memudahkan jalan dan rezeki orang, aku pasti bakal dimudahin juga gitu. Sesimpel itu. Dan alhamdulillah sampai sekarang aku dimudahin semua hal. Gitu. Selalu pakai prinsip itu. Selalu berprinsip itu. Ketika mau nolong orang, udah tulus lu aja gitu. Jadi tapi memang apa yang didapatkan emang yang apa yang kau tuai, apa yang kau tanam itu yang dituai kan? Itu sangat-sangat betul. Wah, nah keren. Nah kalau misalkan yang sampai ke luar negeri itu itu gimana ceritanya? Ini apa? Nah, sorry sebelum ke situ kayak Eja ini punya apa? Agency, apa punya manajemen yang bisa nyariin brand deals, brand-brand yang mau support apa gimana? Manajer juga sih bang. Ada manajernya ya? Ya aku tuh pernah berapa kali ya manajerku tuh 3 apa 4 kali gitu gonta ganti. Karena nggak cocok. Sampai pada akhirnya aku tuh ketemu sama Kak Gladys. Bahkan aku tuh sama Kak Gladys itu 2 tahun apa 3 tahun di manajer dia nggak pernah ketemu sama sekali. Belum pernah ketemu tapi aku percaya. Online? Iya, by chat aja. Ya atas percaya aja. Dan alhamdulillah sekarang jadi teman deket. Dan pertama kali aku ketemu dia tuh di Jepang 2024. Ajib. Baru ketemu orangnya? Iya baru ketemu orangnya tuh setelah di kerja bareng tuh 2 tahun. Baru ketemu tuh di Jepang. Tapi kenalnya sama suaminya? Ya. Sampai sekarang kemarin kami sempat traveling bareng juga ke Afrika. Jadi dia tuh yang nyari-nyariin. Iya dia yang nyariin kerjaan. Job, ada nyariin brand. Ya. Nah waktu itu pertama kali ditawarin ke luar negeri kemana aja? Pertama kali ke luar negeri itu aku kalau ditawarin ke luar negeri itu ke ini sih Cina sih. Cina ya pertama kali yang dibayar kerja sama yang dibayar tuh ke Cina. Tapi kalau yang pertama kali ke luar negeri yang selain Malaysia, selain yang dekat lah ya, yang jauh itu kemana aja? Turki pertama kali. Pertama kali Turki. Ya Turki. Itu apa tuh kerjaan? Negara kedua kayaknya, kedua apa ketiga aku tuh bang. Oh enggak, bukan kerjaan, gabut. Oh serius? Jadi pada saat pergi sendiri? Pada saat zaman ini awal-awal COVID tuh kan ini kan orang baru mulai traveling lagi kan. Nah pada situ kan aku baru mulai konten traveling tuh bang dari gunung beralih kan. Nah gimana ya kemana ya Turki? Ada temanku yang ngajak ke Turki. Ke Turki itu kan waktu itu murah bang. Pada saat itu kan inflasi kan. Berarti bayar sendiri tuh? Bayar sendiri. Aku 1 bulan di Turki bang pada saat itu bang. Waktu lira lagi. Iya lira lagi hancur-hancurnya. Kayak ibaratkan kayak aku tuh bisa dapat apartemen yang bagus sekali itu harga 5 juta sebulan. Yang bisa diisi sama 12 orang. Wih. Kadang sebenarnya bang traveling tuh gak ribet. Gak mahal. Yang penting mau ribet. Berarti kalau yang asal mau riset dan nyari-nyari bisa. Mau tuh. Abang bayangkan aku waktu ke Afrika. Abang ini negara Afrika ya. 5 negara. 1 bulan. Berapa? Aku mengeluarkan duit untuk penginapan. Berapa tuh ya? Abang tebak dulu. Afrika deh ya. Afrika 5 negara. 5 negara. Benua Afrika 5 negara 1 bulan. Penginapan. Transportasi. Enggak penginapan aja. Oh penginapan aja nih. Penginapan aja. Penginapan kalau 1 bulan 50 juta mungkin ya. 1.700.000. Serius lah aja. Serius. Aku serius sangat-sangat serius. 1.700.000 30 hari. Itu apa tuh di mewah kita. Yang pertama cara mengakalinya adalah dengan kita ramean. Oke. Kita ramean dan yang kedua riset. Yang riset apaan bro? Oh cari tempat penginapan yang ibaratkan berdasarkan Google review. Nggak, itu bentar dulu itu rumah hotel atau apa tuh? Ada yang rumah ada yang hotel. Oh gitu. Iya. Terus maksudnya 1 juta berapa? 700. 1.700.000. Berarti per hari per minggu? Oh enggak, jadi kayak ibaratkan kita nih di negara kayak Kenya. Di Kenya kita patungan 400.000 apa 300.000 nih selama di Kenya. Tapi kan itu kita berangkatnya 10 orangan bang. Jadi kan dikali ini berapa gitu kan. Udah kita ini gitu di sini gitu. Ketika kita di ini dan kita nggak melulu di tempat yang mahal dan mewah. Kayak ibaratkan di Uganda kita nginep itu di hostel. Jadi kayak di orang traveling tuh bang, ada dia namanya tuh hostel. Jadi hostel tuh kita nginep di satu ruangan yang sama orang random gitu bang dari berbagai negara. Oh gitu, itu bang. Random aja Ya, satu kamar. Ya, tapi orang-orang yang biasa traveling semua udah pada ngerti semua gitu. Dan kayak bahkan orang-orang yang solo traveling tuh biasa ketemu temannya di situ, serunya di nginep di hostel tuh kayak gitu bang. Oh gitu. Ya, jadi kayak kos-kosan tapi satu kamar ramean gitu bang. Ajib juga, seru juga ya. Dan itu biasa itu biaya itu paling 30.000 apa nggak nyampe 100.000 Serius per hari. ya? Serius.
Serius, itu sangat-sangat serius. Itu yang bikin banyak orang tuh bisa traveling murah tuh itu. Asal mau ribet. Mindsetnya adalah harus diubah. Kayak ibaratkan kita mau ke sana nih mau ngapain nih? Mau liburan kah atau mau traveling? Kadang orang tuh kadang orang liburan sama traveling tuh disamain. Sebenarnya beda. Emang apa bedanya liburan sama traveling? Liburan kita mau yang simpel-simpel aja bang. Kita mau ke tempat-tempat yang mainstream dan kita nginepnya mau di hotel. Yang udahlah tinggal bayar aja gitu. Tapi kalau traveling kita nginep, kita jadi lokal bang. Kita jadi warga lokal gitu loh. Kita nginep sama warga lokal, kita berbaur, terus kita datang ke destinasi-destinasi yang jarang orang datangin gitu loh. Sebenarnya kalau dari aku ya traveling tuh bagiku yang kayak gitu bang. Bukan yang harus semuanya juga di tempat mewah, di gitu. tempat Bukan, mewah, iya. mendapatkan fasilitas dan kenyamanan. Karena traveling itu kan bagi aku tuh belajar bang. Kita mau belajar gitu loh. Apa traveling itu kan mengunjungi suatu daerah, Betul. Tempatnya itu tadi ya ketemu orang-orang Lokal, aslinya, ya, lokalnya. Oh berarti harus siap nih keadaan nyaman gak nyaman. Iya yang penting. betul. Dan memang harus benar-benar riset dulu. Tapi nggak, kalau aku tipikal yang jarang riset. Dan alhamdulillah tuh aku dipertemukan sama orang yang sering riset gitu. Oh jadi terbantu lah Ja ya. Iya. Dan kembali lagi aku ketemu orang-orang seperti itu di jalan gitu loh. Wow kenalan berarti Ja. Iya kenalan, teman dari teman terus tiba-tiba kenalan gitu. Tapi ada satu ini terlintas deh kayak itu bahasa gimana Ja? Apalagi sampai ke Afrika tuh tadi. Inggris. Oh mereka bisa juga ya? Inggris. Dan kalau perihal bahasa ya bang, di beberapa negara yang aku datangin tuh kayak ada beberapa culture shock juga bang. Kayak di Nepal, aku tuh kaget ternyata mereka bisa bahasa Indonesia, bahasa Melayu. Ternyata orang-orang Nepal itu banyak jadi tenaga kerja asing di Malaysia. Jadi mereka bisa bahasa Melayu. Dan bahasa Inggris mereka sangat-sangat lancar. Di negara-negara yang turismenya tuh tinggi, mereka tuh bahasa Inggrisnya sangat-sangat lancar bang. Dan aku sangat-sangat menyesal gak belajar bahasa Inggris dulu. Tapi gimana? Aku belajar bahasa Inggris otodidak. Dan kembali lagi aku belajar bahasa Inggris tuh by PD aja bang. Dan sekarang alhamdulillah udah lumayan lancar gitu loh. Tapi komunikasi lancar lancar. Karena apa? Karena ketika aku tuh gak dibiasain ketika di Indonesia tuh ngomong bahasa Inggris tuh ketika kita salah kita pasti dijudge kan sama orang. Apaan sih so Inggris gitu. Banyak orang-orang Indonesia yang seperti itu gitu bang. Sebenarnya ya nggak ada salahnya kalau ketika kita ngobrol pakai bahasa Inggris gitu loh. Itulah salah satu penyebab kalau zaman kita dulu mungkin ya. Eja di tahun 90 berapa? Oh enggak, aku 2000. Oke, aduh. Beda. Ketahuan tua ya. Oke, mohon maaf ya. Ya. Ya, artinya dari dulu juga kayaknya begitu. Orang pengen belajar bahasa Inggris ya. Apa sih so Inggris? Sehingga orang jadi males kan. Padahal intinya bahasa Inggris itu kan praktek. Betul. Nah, berarti selama traveling ini tadi bahasanya memang pakai bahasa Inggris. Iya. Tapi ada beberapa negara yang kayak bahkan aku baru tahu ya bang. Kayak di Perancis, di Afrika ada 2 negara itu Rwanda sama Burundi kalau nggak salah. Dia itu nggak pakai bahasa Inggris. Tapi dia pakai bahasa Perancis. Karena apa? Ternyata negaranya itu dulu bekas jajahan Perancis. Itu komunikasinya gimana? Ada apa? Nah, ya gitu. Pakai isyarat. Di Cina begitu juga, Bang. Oh gitu. Di Cina mereka hampir rata-rata orang Cina tuh enggak hampir semua sih. Mungkin 70%-nya orang Cina itu enggak bisa bahasa Inggris di Cina langsungnya ya. Kayak ibaratkan karena mereka tuh berpikiran, tapi aku dapat pelajaran juga sih Cina tuh. Mereka berpikiran mereka enggak mau belajar bahasa Inggris karena apa? Karena ya mereka datang ke sini, mereka yang belajar bahasa dia gitu loh. Nah itu dia, Cina itu kan selalu terkenal dengan negara yang salah satu negara adidaya kalau bilang kan mereka membanggakan dengan culture mereka. Kalau bisa orang yang belajar bahasa Mandarin. Betul. Dan sesimpel ketika ada tempat pariwisata, aku datang ada namanya itu daerah Daocheng Yading bang. Itu bagus sekali di Yunnan, di provinsi Yunnan di Cina. Kayak ketika aku datang ini, aku nggak pernah ngeliat tempat ini loh di media sosial gitu. Oke. Kenapa ada tempat cantik ini? Aku tanya sama temanku yang orang Cina yang tour guide aku kan, aku bilang, kok bisa sih ini nggak ada di media sosial dan nggak dipromosiin sama orang loh? Sesimpel dia ngomong, ngapain kami promosiin, orang lokal kita aja banyak loh gitu. Kita nggak butuh orang luar. Kalau orang luar butuh kita datang ke sini gitu. Keren ya. Harusnya Indonesia bisa kayak gitu juga bang gitu loh. Wah agak berat ya, impian itu kayak itu salah satu mimpi besar aja tuh. Salah satu mimpiku itu memajukan pariwisata Indonesia lah bang. Sesimpel di Uganda. Aku pernah ke Uganda, aku datang ke simpanse trekking. Aku bayar 12 juta untuk ngelihat simpanse aja. Itu gimana ceritanya aja? Iya, aku datang ke Uganda tuh ngeliat simpanse, bayar 12 juta, ternyata kayak gini ya experience-nya. Dan kayak di Indonesia tuh bang, harusnya kita bisa menerapkan seperti itu juga bang. Uganda itu negara itu bisa maju gara-gara pariwisata dan cuman karena simpanse trekking aja. Simpanse artinya apa sih? Beda jadi simpanse di dunia itu ada sama 4 kita. Di dunia itu ada 4 kera besar. Yang pertama itu yang setahu aku simpanse, gorila, orangutan di Indonesia tuh bang populasi terbesar. Sama satu lagi tuh aku lupa namanya jenisnya. Apa. Ya jenisnya kayak sejenis simpanse juga. Nah, jadi salah satunya itu di Afrika itu yang terkenal tuh gorila sama simpanse. Kenapa aku mau milih simpanse? Karena lebih murah.
Kalau gorila, untuk melihat gorila itu kita bayar tuh 2.000 USD apa berapa, sekitar kalau di rupiah tuh 25 juta apa 28 juta. Bentar, itu cuman buat liatin. Cuman untuk lihat simpanse aja, gorila aja, simpanse aja. Ja, buka YouTube Ja. Iya. Buka YouTube simpanse udah Ja, liatin Ja. Iya Puas-puasin, makanya, Ja. sesimpel itu. Tapi kembali lagi bang, experience. Yang mahal tuh experience. Membeli experience. Kenapa aku mau? Karena aku mau membeli experience gitu loh. Dan aku ngelihat di Uganda itu di tempat Kibale National Park namanya. Di Kibale itu cuman ada 6 apa 12 orang Indonesia selama seumur hidup yang datang ke sana. Datang ke sana ngunjungin Iya, itu. dan aku datang sama teman-temanku, kami termasuk ibaratkan nambah lagi list orang Indonesia yang ke sana gitu. Wah, oh jadi ada sebuah cerita. Iya. Jadi kalau aku lihat-lihat dengan dengar cerita Eja ini semacam Eja pengen kehidupannya itu punya banyak cerita ya Ja. Iya. Dan itu seru banget ketika kayak Eja punya anak, punya cucu, besok kayak wah. Bener lu nih ada papi Eja nih, ada kakek Eja nih, kayak ceritanya gak bisa Dan habis nanti tuh. insya Allah semua ceritanya kan bakal bukuin bang. Aku lagi nulis buku juga. Oh iya Ja. Ya, tapi mungkin masih lama lah ininya. Akhir tahun atau bakal akhir tahun. Tentang apa tuh bukunya rencananya? Perjalanan aku bang, dari awal ngonten Dari segala awal? macam ya. Sampai ke traveling ini. Ya. Nah, salah satu yang aku suka tuh Ja, Eja itu bedanya dari content creator traveler lain itu kayak Eja itu cinematic traveler kalau gue bilang. Karena apa, kontennya itu keren loh. Ya, Audio alhamdulillah. visualnya keren. Coba buka YouTube nih. YouTube-nya itu kalau kita lihat kualitasnya udah 4K ya kan. Nah, kalau YouTube aku tuh nggak sendiri bang. Aku YouTube itu barengan sama Mas Adit namanya. Oh ini tim Eja. Iya timku barengan. Jadi Mas Adit ini dulunya sama Bung Firsa. Kameramen Bung Firsa. Nah ketika jalan sama aku ternyata cocok. Udah sekarang lebih sering sama aku gitu. Oh pindah ke Eja. Ya, jadi Itu keren, kayak coba lihat YouTube tuh. tuh kita 50-50, 50-50. Jadi di depan kameranya aku, di belakang kameranya Mas Adit. Oh oke, syutingnya Eja, kayak Ya. tampil post productionnya Ya semua Mas dia. Adit semuanya. Nah, spot ini tuh namanya spot bulan kalau kata orang-orang. Spot ini adalah salah satu spot yang paling viral di Bromo sekarang. Karena emang secantik itu guys vibes-nya. Ini tuh kata orang-orang tuh di sini tuh kayak di negeri dongeng, asik. Nah, jadi kayak Mas Adit tuh mau yang terbaik gitu bang. Dia pasti 4K. Kalau cuman cerita itu mungkin banyak juga kan. Tapi nggak semua orang punya standar audio visual yang sama. Kayaknya itu salah satu jadi keunikan Eja ya. Atau Mas Kumis di YouTube. Kenapa Mas Kumis ya? Kumis. Karena kan aku orang Minang. Kalau udah kumis kayak kurang aja gitu bang. Iya. Kayak aneh gitu. Kalau Mas Kumis kan sama-sama S belakangnya kan. Jadi kayak lebih menjual gitu. Ya makanya Eja kan orang Minang, kenapa namanya Mas nih. Tapi kadang dari situ bang, ibaratkan brandingan itu terbentuk. Kayak ibaratkan orang tuh kaget. Oh ternyata dia orang Minang ya. Tapi kenapa nama dia Mas? Tapi kenapa dia tinggal di Bandung? Apa dia orang Sunda? Jadi orang tuh bingung gitu loh bang. Jadi banyak pertanyaan. Iya jadi banyak pertanyaan. Jadi semakin banyak orang bertanya, semakin orang mencari tahu gitu loh bang. Oh, salah satu strategi Ya marketing. itu sangat-sangat strategi Eja. marketing. Keren, branding Eja nih. Nah artinya ini di YouTube juga cinematic traveler. Nah di TikTok nih, ini salah satu TikTok tadi yang dibilang ya. Ya. Berapa? Ini yang 4 juta. 4 juta. Berarti selain ini ada juga dulu tuh akun-akun yang lama ya. Pokoknya buka aja Mas Kumis 2, Mas Kumis 3, Mas Kumis 4. Oh itu asli semua? Asli. Akun real? Akun aku semua. Dan aku tuh gitu. mempelajari ketika aku bikin konten, gak penting sekarang tuh udah di fase udah bukan akunya. Bukan kontennya tapi akunya. Orang mencari aku nih bikin apa lagi nih. Bukan oh Eja bikin ke gunung mana lagi, enggak. Tapi oh Eja bikin apa lagi. Lihat aku masak masih tetap rame gitu kan. Oh, Karena ini apa? Karena udah- brandingannya udah kuat bang, alhamdulillahnya gitu loh. Oke, artinya secara brand juga, personal brand kan udah terbentuk tuh. Ya. Nah, Eja nextnya mau bikin apa lagi nih? IP-nya apa lagi nih? Bisnis. Bisnis ya. Ya. Ada nggak kepikiran mau bikin bisnis apa aja? Udah banyak tapi nantilah dibicarakan. Gak Oh mau, gitu, gak mau masih- terlalu ini dulu. Wih, ini Ya. Masya Allah. Aku Ini bikin bisnis dalam udah ada 4 sampai 5 sekarang bang. Oh iya? Ya. Ini sangat islami sekali loh. Ya. Apa, rahasiakanlah rencanamu. Ya Karena kan? salah satu kenapa aku pengen buka bisnis, kembali lagi bang, aku pengen teman-teman terdekatku dapat kerjaan juga dari situ gitu loh. Aku nggak cuman mau ibaratkan duit aku ini berguna buat aku sendiri. Aku mau orang-orang sekitarku bisa kerja di tempat aku juga gitu loh bang. Masya Allah, amin. Berbagi rezeki juga gitu loh. Masya Allah, semoga Bukalah Allah ya. mudahkan nih bro. Nah, karena kan nunggu yang 19 juta lapangan kerjaan lama ya. Terus kan Silakan Ya, dipotong di TikTok, silakan para kliper silakan, saya persilakan ya. Berat. Ja. Ada saya bingung lagi mau nyampein kemana. Tadi briefingnya bang kita main aman ya, kita main ini. dikit-dikit aja bang, Dikit-dikit tipis-tipis. Oke, ya anyway Ja, ini mungkin banyak orang kan teman-teman yang pengen gimana caranya jadi kayak Eja. Gimana caranya? Tunggu, mungkin tadi beberapa ada yang brand deals ya, Ya, sponsor. Kalau yang nggak sponsor artinya oke lah, lu bisa ngomong, Eja bisa ngomong bayar penginapan 1.500.000 segala macam.
mungkin numpang di rumah warga dan lain. Tetap aja nih tiket berangkat kan mahal bro. Tiket pesawat kan mahal bro. Gak mahal bang. Ja, jangan bikin surprise lagi nih Ja. Tolong Ja. Kembali lagi yang gue bilang, asal mau ribet. Aku pertama kali traveling tuh gak langsung naik pesawat. Jadi? Naik bis, naik kapal 5 hari, 10 hari ke Papua gitu. Serius bro? Iya. Ya kan yang orang lihat yang enaknya aja bang. Karena orang lihat udah di fase sekarang. Orang gak scroll sampai dulu kan. Orang gak mau tahu bang apa yang kita lewatin dulu bang gitu. Karena manusia itu emang Ja, apalagi masyarakat Indonesia ya udah ngelihatnya tuh hasil. Iya. Kita nggak peduli sama proses. Tapi kan? ketika udah sampai sekarang pasti orang penasaran sama prosesnya. Sangat. Gitu. Iya. Oh. Makanya itulah aku nggak ibaratkan konten-konten yang lama paling nanti sesekali aku bakal ngupload lagi. Cuman ya ngapain aku ngupload itu terus gitu loh. Kayak udah yang kalian lihat yang enaknya aja gitu loh. Udah nikmatin aja lah gitu. Tapi kalau misalkan yang dulu belum disponsorin tuh belum ada brand deals, itu bayar sendiri. Bayar sendiri dan aku tuh ya pendekatan sama warga-warga lokal. Dari relasi tadi bang, karena segimanapun kita, sehebat apapun kita, kalau kita nggak punya relasi nol bang. Percaya sama aku. Terus gimana caranya? Kan bangun relasi, oke, bangun relasi mudah. Tapi gimana caranya jadi dipercaya tuh sama relasi tuh? Ya ibaratkan berbuat baik ya, ibaratkan nolong orang ya sesimpel kayak gitu bang. Tulus tadi. Tulus, nothing tulus aja ketika ketemu sama orang gitu loh. Itu sampai terdiam Zelo ini seorang Eja. Wah, keren. Karena kan kayak ibaratkan ketika kita nolong orang kita pasti bakal ditolong balik dan nggak tahu kapannya. Udah jangan pikir waktu yang bakal jawab semua itu gitu loh bang. Aku nolong orang 3 tahun yang lalu, dia nolong aku sekarang gitu loh. Wah, Dia bahkan mungkin bisa nolong aku sekarang. Eja aja udah lupa pernah nolongin dia. Oh, ternyata aku pernah nolong ya gitu. Ya Masya Allah. Ya, kembali tulus aja dulu nolong orang gitu loh. Jangan mikirin balasan. Dan ketika konten pun seperti itu. Jangan mikirin view dan jangan mikirin duit dulu bang. Kebanyakan orang gagal konten sekarang adalah dia belum bikin apa-apa. Ketika dia bikin 9 konten, kontennya itu gagal, dia udah gak mau bikin lagi gitu loh. Dia gak tahu kan ketika dia bikin konten ke 10 bisa jadi kontennya itu rame. Konten ke 10 dia rame, konten seterusnya pasti bakal ngikut rame bang. Sesimpel itu gitu loh. Nah, jangan langsung putus asa Jangan aja mikirin nih. India, ketika kita melakukan sesuatu jangan mikirin hasilnya dulu. Bikin dulu aja. Karena kalau banyak orang konten kreator yang sekarang bikin konten hasilnya langsung ada, jatuhnya langsung ada. Tapi banyak konten kreator yang ibaratkan naiknya itu lama, ketika dia udah naik dia stabil. Karena apa? Karena dia tahu proses. Ketika dia jatuh dia tahu caranya untuk jalan ke atas lagi gitu loh bang. Tapi banyak konten kreator yang ketika A langsung ke Z, ketika dia jatuh dia gak akan tahu cara untuk naik bang. Sama halnya dengan toko-toko viral kan. Betul. Viralnya gampang, viralnya cepat. Betul. Abis itu udah turunnya hidupnya juga cepat. Wih Ja, sangat inspiratif banget nih Ja. Luar biasa Dan loh. maaf aku potong lagi bang. Begitu juga dengan cara aku ini, kerja aku bang. Gimana tuh? Aku gak langsung pakai manajer, kameramen, videografer, editor segala macam. Aku harus bisa semuanya sendiri dulu. Ngedit sendiri. Dulu aku ngedit sendiri, bikin storyline sendiri, deal-dealan kerjaan sendiri, semuanya sendiri. Dan ketika aku udah dirasa aku butuh, baru aku ketemu manajer, ketemu videografer dan lain-lain gitu. Karena ketika videografer nggak punya manajer dan lain-lain pun, ketika aku sendiri aku jatuh, aku bisa caranya untuk bangkit gitu loh. Wow. Aku tahu caranya gitu loh. Dan gak bergantung sama orang lain. Iya, nggak perlu bergantung sama orang lain. Wow, Masya Allah. Ternyata dari situ makanya besar sosok Eja yang sekarang. Betul, alhamdulillah. Nah, jangan lihat hasil aja guys, gitu. Teman-teman ini kan sukanya ngelihat kayak enak ya jadi Eja, enak ya jadi Eja. Tapi mau nggak tuh melalui proses yang sama waktu Eja ngebangun ini? Betul. Dan kayak yang orang lihat konten aku tuh enak ya, kontennya dapat tempat bagus terus. Kan yang nggak bagus nggak di-post kan. Orang nggak tahu tuh aku mempertaruhkan nyawa aku naik gunung 2 minggu. Entah aku nggak makan, entah aku nyasar di gunung, nyawa loh yang aku pertaruhkan gitu. Tapi kan yang di-post yang enak-enaknya aja gitu loh. Karena kan orang nggak peduli bang sama susahnya kita bang gitu. Benar. Iya. Benar. Kadang orang hanya ingin yang peduli sama kita emang ingin ngelihat kita sukses, tapi kebanyakan orang tuh pengen ngelihat kita jatuh ya sebenarnya. Sangat-sangat betul. Orang-orang yang apalagi yang gak suka sama kita kan. Betul. Nah, awal kita bangun media ini juga sebenarnya makanya aku sampai sekarang dengan konsisten mungkin masih seminggu sekali, mungkin kita juga baru subscribersnya baru 1000. Ya kita keep moving on gitu. Kita keep going on. Karena kita yakin orang-orang yang hadir di sini itu bisa memberikan inspirasi. Makanya kali ini kita nggak salah undang nih, Masya Allah. Eja pengen hadir ke sini memberikan inspirasi buat banyak orang. Mungkin banyak orang yang nggak notice ini. Tapi yang sering aku lihat ya di konten-konten Eja itu, ketika ngelihat sesuatu hal yang amazing, baik itu mungkin view-nya bagus, baik itu lagi traveling di kota yang bagus, termasuk salah satu yang viral, lumba-lumba. Lumba-lumba. Orang mungkin notice-nya yang negatif, ekspresi lebay lah, inilah apa segala macam. Yang positif, tempatnya. Apa yang ku notice dari Koja? Ketika Eja ngelihat itu, Masya Allah.
Alhamdulillah. Coba kalau kita scroll nih semua konten tuh coba di Instagram tuh. Hampir rata-rata nih yang aku lihat di Instagram konten Eja. Ini teman-teman kenapa ini alasan aku pengen Eja ada di Jadi Inspirasi juga ngomongin ini karena setiap aku lihat konten-kontennya Eja itu ketika dia ngelihat sesuatu yang bagus terutama pemandangan dan ciptaan-ciptaan Allah itu dia selalu memuji Allah. Masya Allah, Alhamdulillah, Masya Allah, Alhamdulillah. Ya padahal kan Eja ini kan anaknya tongkrongan banyak, tongkrongan banget nih. Anak nongkrong banget. Bukan, anjir keren. Mungkin ada. Ya, keren. ada. Tapi, Masya Allah, Alhamdulillah. Ja, itu keren loh Ja. Karena gimana Kenapa, Bang? Ja? Bersyukur aja gitu Bang, kayak dikasih tempat bagus, dikasih pemandangan yang bagus kayak gitu yang belum tentu orang lain bisa lihat gitu loh. Ya Nah, kalau nggak bersyukur aku gak akan dapat itu gitu loh Bang. Ya tapi artinya, kok ingat Tuhan Ja? Iya. Maksudnya ketika mengucapkan Masya Allah dan Alhamdulillah itu kan bukan hanya ucapan. Berarti kan kayak mengagungkan kebesaran Allah. Itu ada sunnahnya juga loh. Ada faedah gitu. Ya ada keutamaan gitu. Dan gak semua orang bisa. Ya mungkin kayak selama perjalanan aku selalu dikasih tempat bagus ya karena itu Bang. Karena aku selalu bersyukur dan selalu ingat sama Allah. Sadar gak tapi sih memang itu gak disetel atau memang Kalau pasti kan? Enggak, udah enggak ini ya ibarat spontan gitu loh Bang. Spontan pasti kan, Ja? Iya. Ya bagus ya yang ngucap itu gitu loh Bang. Ya walaupun kadang aku subhanallah Masya Allah Bang salah. Ya walaupun kadang ada yang ngucap. Ya yang setidaknya aku muji Allah gitu loh. Aku bersyukur gitu loh. Iya subhanallah. Ya masalah penempatan yang gimana ntar kita bahas. Tapi artinya ini ya bertasbih loh memuji Allah gitu. Hampir beberapa video aku lihat tuh. Aku udah bahkan sebelum ada Jadi Inspirasi ini aku tuh ngeliat wah Eja nih. Karena gini Ja. Jadi Inspirasi ini hadir bukan buat bukan buat kalangan-kalangan tertentu. Jadi Inspirasi ini memang benar-benar media muslim yang dimana memang kita pengen ngundang muslim-muslim yang punya kisah inspiratif gitu. Ada nilai-nilai yang contoh nih, gue ngundang pengusaha, gue ngundang misalkan tokoh-tokoh yang punya dampak atau impact di masyarakat lah. Itu bukan hanya tentang dia punya harta banyak, enggak, atau dia punya toko gede, cabang banyak, enggak. Tapi ketika usaha atau bisnisnya itu bermanfaat buat orang lain, berdampak buat ke lingkungan, berdampak mungkin buat ke agama. Nah termasuk salah satu konten-konten Eja ini, berdampak ke anak-anak muda gimana caranya biar bisa menggapai cita-cita, gitu kan. Terus salah satunya mengajarkan orang-orang audiens Eja itu, ketika melihat suatu Masya Allah. Gini, mohon maaf, orang-orang itu kan kebanyakan takut terlihat Islamnya dia nih. Betul. Iya kan? Tapi Eja gak takut loh, gak malu, gak segan menampak ciri khas Islamnya itu dengan memuji Allah. Hampir semua video, lagi-lagi aku ulangi ya, kayak hampir semua video itu Masya Allah aja ngomongin itu. Itu spontan aja ya? Spontan, sangat-sangat spontan. Tapi kan artinya datang dari seorang yang mengagumi kebesaran Allah ya. Itu ada loh Ja, anjurannya Ja. Kalau aja tahu mungkin. Ada loh anjuran buat ketika melihat sesuatu yang Allah ciptakan. Itu memang dianjurkan untuk memuji Allah gitu. Bertasbih. Nah salah satunya dengan Masya Allah subhanallah gitu. Ya makanya itu mungkin kayak aku tuh gak tahu kenapa ya Bang, kayak ngelihat tempat bagus tuh kayak kadang ada nih tempat sebenarnya Sumedang tuh gak terlalu inilah Bang, banyak tempat yang bagus. Tapi kembali lagi tempat tuh akan terasa bagus kalau cuacanya pas Bang. Kayak kemarin aku sebenarnya Sumedang tuh kayak gak begitu banyak lah ini bagus gitu kan. Tapi pada saat aku kesana itu bagus sekali Bang. Orang-orang aku ngeliat pelangi, aku ngeliat sunrise, aku ngeliat Gunung Ciremai dan berbarengan gitu loh. Jarang orang dapat momen itu gitu loh. Dan hampir di setiap perjalanan aku yang bagus, aku pasti ketemu pelangi. Gak tahu kenapa. Di setiap tempat ketika aku sunset atau sunrise aku pasti ketemu pelangi. Oh itu keren banget tuh. Iya, alhamdulillah gak tahu kenapa. Di Cina tuh video yang ngelihat pelangi itu yang ucap Masya Allah. Itu yang tonton sampai 40 juta orang. Ada scroll ke bawah tuh pasti ada. Di TikTok? Iya di Instagram, di TikTok. Ntar kita munculin ini video. Ya Allah, Masya Allah, Allahu Akbar. Lihat. Masya Allah. Jadi 2 hari. Masya Allah. Masya Allah. Artinya itu gak sengaja ya? Iya. Ya spontan aja gitu. Gimana sih Ja? Rasanya Ja, mengunjungi tempat-tempat yang indah. Itu kan pastinya ngurangin stres banget tuh. Betul. Aku orang yang jarang banget sih traveling kayaknya. Jujur aja mungkin traveling aku cuman ya saat ini cuman bisa ke Mekah Madinah lah, misalnya umroh gitu kan. Tapi kan pengen juga nih hati ngelihat Eja ke mana tuh, ke Kashmir, ke apa, itu kan tempat indah banget tuh. Apa sih Ja yang dirasakan ketika ngelihat pemandangan seindah itu bisa hadir di tempat itu? Happy dan sangat-sangat gak nyangka aja gitu sampai titik ini gitu. Kadang aku tuh ada satu momen ketika aku traveling kayak gitu ramean ya, aku pasti bakalan pergi sendiri, aku pasti bakal melamun. Oh aku sampai titik ini ya gitu. Kadang aku nangis gitu. Kayak di Kashmir tuh kan aku
ketika teman-temanku ke apa gitu, aku nggak mau ikut deh sekali. Aku mau sendiri. Aku duduk ada nama danau itu namanya Dalek. Jadi aku di Dalek naik kapal sendiri. Udah aku melamun aja ngelihat kayak, wah aku udah di titik ini ya gitu. Kayak ngelihat orang-orang lokal sebagian gitu. Kayak seru aja gitu bang, belajar terus introspeksi diri. Apa ya kurangnya aku lagi gitu. Oh gitu, muhasabah Iya, berarti jadi ya. kayak setiap traveling tuh pasti ada sendirinya aku gitu bang. Wow. Nah tapi kalau dari seluruh tempat itu ya, seluruh tempat-tempat yang udah Eja kunjungi, yang mana yang paling berkesan buat Eja? Negara atau Indonesia? Bebas dari seluruh semua ya. Kalau Bisa jadi inspirasi.